Tadi memang dari humas mengatakan bahwa DRL sakit dan pemeriksaan dihentikan di pukul 10 ya tadi ya? 10 ya? Tapi guys, sampai pukul 2 pagi saudara DRL tidak muncul ke hadapan kalian ya. Dugaannya Doktif, apakah kamu takut menghadapi Doktif? Atau Doktif dengar kamu sakit diare di dalam ya. Jadi kalau kamu sakit diare, Doktif harapkan kamu segera sembuh ya. Tetapi kalau takut menghadapi Doktif, jangan bersikap pengecut. Jangan berani hanya di medsos. Ya, sekali lagi Doktif ingatkan. Jangan hanya berani di medsos atau menyuruh babu kamu Hans untuk koar-koar di medsos. Ya, jadi laki-laki yang gentle karena kamu adalah seorang laki-laki, bukan seorang wanita. Doktif seorang wanita aja berani menghadapi seorang DRL ya, yang followernya 6, berapa juta, yang dianggap pahlawan bagi masyarakat Indonesia, wanita Indonesia. Padahal Doktif tahu siapa kamu sebenarnya ya. Jadi hadapi. Kita bongkar-bongkaran. Di sini aja kamu udah ketakutan, bagaimana kita ke pengadilan? Ya, tadi Doktif sudah berdiskusi dengan Bang Jeffrey, lawyernya. Ya, Doktif tekankan tidak ada perdamaian. Ya. Jika ingin ada sedikit niat baik dari Doktif, ya, bumi hanguskan segala akun buzzer ternakan DRL. Ya. Minta maaf ke masyarakat. Itu dulu, kita lihat bagaimana respon kamu. Jangan karena kamu buru-buru menetapkan Doktif TSK Undang-Undang ITE di Polres Jakarta Selatan, kamu berharap Doktif akan mencabut PMJ. Jangan berharap itu terjadi, itu hanya angan-angan kamu. Tidak akan pernah terjadi. Ya. Jadi jangan, tadi juga sempat ada perbincangan dari Bang Jeffrey, mungkin nggak Dok kalau misalnya saling cabut, Doktif cabut di Jakarta Selatan, di PMJ, kita nanti cabut di Jakarta Selatan. Langsung jawaban Doktif, ora sudi. Nah, gitu ya jawabannya Doktif. Maaf Bang Jeffrey, ora sudi. Yang Doktif hadapin adalah anak Dajjal. Jadi penyelesaiannya pun tidak semudah itu. Doktif muncul dari awal, Doktif meminta dia untuk tidak melawan karena dia salah. Ya, tapi yang dia lakukan terus-menerus menyerang Doktif. Bahkan tangan kanannya sekalipun, Hans, terus menyerang Doktif hingga kemarin beberapa jam yang lalu masih terus menyerang. Jadi bagaimana ingin berdamai dengan Doktif sementara kelakuannya seperti itu? Jadi tadi Doktif juga bilang ke Bang Jeffrey, Bang, kalau meminta damai pikirkan bagaimana jika orang tua kalian yang di posisi Doktif, orang tua Bang Jeffrey yang ada di posisi Doktif. Ya, orang tuanya Doktif nggak terima. Ya, jadi ini bukan masalah uang. Jadi jangan anggap bahwa oh dengan uang segini selesai permasalahan. Mungkin dengan yang lain seperti itu. Dengan Doktif sangat jauh berbeda. Jangan disamakan Doktif dengan orang lain. Doktif sudah hidupnya sudah nyaman, Doktif aktivis di lapangan, Doktif punya pekerjaan yang cukup nyaman, punya banyak karyawan, sudah bukan uang. Ya, Doktif muncul udah jengah dengan kelakuan kalian. Ya, kelakuan menggunakan nama dokter padahal hanya ingin mengeruk kekayaan masyarakat, uang dari masyarakat yang awam, yang nggak ngerti apa-apa, yang percaya sama profesi dokter. Hentikan itu. Udah jelek nama dokter di Indonesia itu gara-gara kelakuan kamu. Ya, udah, sekarang pertanggungjawabkan, jalani saja prosesnya. Nanti akan dipanggil kembali, Doktif berharap kamu akan ditahan untuk next panggilan berikutnya. Jangan pernah menghubungi Doktif, berusaha diam-diam ketemu Doktif, jalani saja prosesnya. Ya, karena apa? Karena ini akan diawasi oleh masyarakat. Tadi seperti dari pihak PMJ juga bilang, tolong diawasin juga. Kita sama-sama kontrol. Sebagai pelapor pun mengontrol, kalian masyarakat korban dari white tomato, tomat busuk, daerah salmon, silakan dikontrol, dikawal, gitu ya. Okay? Kecewa nggak sih Dok? Kenapa? Kecewa nggak sih perihal pemeriksaannya, kan kamarnya ditunda? Kecewa, tapi kalau sakit ya, meskipun dia berbohong pun, ya tadi Doktif sempat bilang sama penyidik di dalam, kalau misalnya dia membutuhkan dokter, Doktif bisa melakukan pemeriksaan ke dia. Ya, sebagai second opinion ya, Doktif juga sebagai dokter, Doktif bisa melakukan pemeriksaan ke dia. Penyidik cuma ketawa aja. Karena jujur ya mungkin Doktif tidak percaya begitu saja melihat track record dari beliau ini yang terkenal sangat manipulatif. Jadi dugaannya Doktif ini hanya untuk menunda. Tapi Doktif ingatkan ya DRL ya, niat kamu menunda ini hanya membuat kamu lebih pusing ke depannya. Ya, kalau sarannya Doktif jadi kamu, Doktif selesaikan. Kasus Doktif yang kamu laporkan
sudah naik TSK di Polres Jakarta Selatan, segerakan P21 supaya masalah ini cepat selesai, nggak bikin pusing, jangan dilambat-lambatkan. Kalau itu doktif, kita enak bongkarnya di pengadilan. Kalau bisa P21, yang di Medan hampir kurang lebih berapa bulan nggak juga jadi P21. Kenapa? Karena emang bokir itu AS itu justiper. Apa sih sebenarnya kalian ini? Udahlah, kalau kalian salah tiarap ya, daripada nanti ternyata pada saat SP3 dokter serang balik, apa nggak pusing kalian gitu ya? Oke? Oke ya? Oke?